Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas sedikit mengenai atomic absorption, spektroskopi atau AAS, atau spektrofotometer serapan atom. Apa sih AAS itu? Jadi, AAS itu merupakan suatu metode analisis yang tepat untuk analit terutama logam-logam dengan konsentrasi yang rendah. Pada AAS ini terjadi penyerapan energi oleh atom sehingga atom mengalami transisi elektrolit dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Nah, untuk dapat terjadinya proses absorpsi, atom diperlukan sumber radiasi monokromatik dan alat untuk menguapkan sampel sehingga diperoleh atom dalam keadaan dasar dari unsur yang diinginkan. Spektrofotometer serapan atom atau AAS merupakan teknik analisis kuantitatif dari unsur-unsur yang pemakaiannya sangat luas di berbagai bidang karena prosedurnya yang termasuk selektif, spesifik, biaya analisisnya relatif murah, terus sensitivitasnya tinggi, dan dapat dengan mudah membuat matriks yang sesuai dengan standar, dan juga waktu analisis sangat cepat dan mudah dilakukan. Itu adalah merupakan keuntungan dari penggunaan AAS ya. Selanjutnya, ini adalah contoh instrumen AAS. Ini adalah gambaran dari instrumen AAS. Yang pertama yaitu terdapat sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ini akan memantulkan cahayanya menuju monokromator. Ini adalah sampel yang berupa larutan akan disedot oleh nebulizer, kemudian diangkat ke flame ya untuk mengalami atomizer. Atom ini akan dilewati sinar yang kemudian sinarnya ditransmisikan ke monokromator dengan panjang gelombang tertentu. Lalu kemudian oleh detektor akan diproses dan dikeluarkan data pada recorder. Selanjutnya, prinsip kerjanya untuk menganalisis sampel tersebut harus diatomisasi. Sampel kemudian harus diterangi oleh cahaya. Nah, cahaya yang ditransmisikan kemudian diukur oleh detektor tertentu. Sebuah sampel cairan biasanya berubah menjadi gas atom melalui 3 langkah, yaitu pengeringan atau desolvation, yaitu larutan pelarut yang menguap dan sampel kering tetap. Lalu penguapan, sampel padat berubah menjadi gas. Lalu selanjutnya atomisasi, yaitu senyawa berbentuk gas yang berubah menjadi atom bebas. Prinsip dasar atom bebas yang terdapat pada atomizer dapat menyerap atau absorpsi radiasi pada frekuensi spesifik, atau menyerap sinar UV atau sinar tampak dan mentransmisikan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Konsentrasi analit dihitung berdasarkan jumlah yang terabsorpsi. Penetapan kadar berdasarkan ekstrapolasi terhadap kurva standar setelah alat dikalibrasi dengan standar yang sama. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari AAS. Yang pertama yaitu sumber cahaya, yang kedua nebulizer, yang ketiga atomizer, yang keempat monokromator, yang kelima ada detektor.
Yang pertama yaitu sumber cahaya, atau disebut juga hollow cathode lamp atau lampu katoda berongga, adalah sumber radiasi dan dibentuk oleh anoda tungsten dan katoda berongga silindris yang dibuat oleh logam yang akan dideteksi. Dikemas dalam tabung gelas yang berisi gas inert. Lalu setiap elemen atau logam masing-masing memancarkan radiasi yang unik yang digunakan untuk analisis. Yang kedua yaitu nebulizer, yaitu fungsinya menyedot sampel secara terkendali, menyemprotkan sampel dalam bentuk aerosol ke flame, lalu mencampurkan aerosol dengan bahan bakar dan oksidan untuk masuk ke dalam flame. Yang ketiga yaitu atomizer. Elemen yang dianalisis harus berbeda dalam bentuk atomik. Atomizer berfungsi memisahkan molekul dan selanjutnya memecahnya menjadi atom-atom. Dilakukan dalam kondisi suhu tinggi di dalam nyala api atau di dalam tanur. Yang keempat yaitu monokromator, berfungsi untuk menyeleksi sinar pada panjang gelombang tertentu yang dapat melewati sampel yang berasal dari tabung katoda. Monokromator diletakkan pada antar pembakar dan detektor. Selanjutnya yaitu detektor. Cahaya dari monokromator diubah menjadi sinyal elektrik yang selanjutnya diperkuat dan ditampilkan dalam bentuk grafik. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.